Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nawwara qulubana bi nuril huda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin badrid tuja wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada yang berbahagia, kembali kita ucapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa kembali bersama-sama menikmati indahnya ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, baik puasa kita, tadarus kita, infak sedekah kita, maupun ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Maksud sebaik-baiknya bentuk di sini bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara anatomi tubuh, diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya seperti hewan. Di samping itu, manusia juga mempunyai spiritualitas yang tinggi di dalam kehidupannya, sehingga inilah yang menjadikan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang paling sempurna. Kesempurnaan ini kemudian dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menganugerahkan beberapa mutiara yang ada dalam dirinya, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinukil di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Rasulullah SAW bersabda, arba'atu jawahiru min jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya. Bahwasanya ada 4 mutiara yang Allah anugerahkan di dalam diri seorang manusia, dan potensi mutiara ini pun juga bisa dihilangkan dengan 4 perkara pula. Apa mutiara yang dimaksud di dalam hadis Allah tersebut? 4 mutiara yang dimaksudkan tersebut sebagaimana kelanjutan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus soleh. 4 mutiara yang ada dalam diri manusia, yang pertama kata Rasul adalah akal. Akal ini merupakan perhiasan bagi manusia yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya seperti hewan. Akal ini pula sebagai alam untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Makanya Al-Asqalani mengatakan akal merupakan jauharun rohaniyun, merupakan permata rohani yang dimiliki oleh manusia, yang ada dalam diri manusia. Yu'rafu bil haqqu wal batil. Dengan akal tersebut manusia mampu mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Ini merupakan permata yang sangat mulia, yang sangat berharga dalam diri seorang manusia. Dengan akal ini manusia menjadi potensi mulia, dan ada kalanya bisa menjadi potensi hina sebagaimana binatang. Kemudian yang kedua yaitu waddin. Mutiara yang kedua yang dimiliki oleh manusia adalah agama. Agama merupakan norma-norma yang mengatur dalam kehidupan kita, tentu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita pedomi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan akal yang sehat, akal yang bagus, maka akan dapat menerima agama yang hanif, agama yang lurus, sebagaimana fitrah manusia itu sendiri menerima sebuah kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah al-haya. Mutiara manusia yang ada dalam diri manusia adalah rasa malu, sifat malu sebagai pengendali di dalam kehidupan seorang manusia. Sifat malu inilah yang merupakan menjauhkan manusia
bisa dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, Imam Al-Asqalani menjelaskan bahwasanya sifat malu dibagi menjadi dua. Ada hayaun nafsiyun dan ada hayaun insaniyun. Hayaun nafsiyun adalah sifat malu yang merupakan bawaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri manusia, seperti malu membuka aurat dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah hayaun insaniyun, merupakan sifat malu yang timbul dalam kesadaran diri seorang manusia karena dasar dengan iman. Maka Al-Asqalani menjelaskan lebih lanjut, dengan hayaun insaniyun ini ayyam na'al mu'minu minal ma'asi khaufan ilallah, yaitu sebuah perasaan malu untuk dia kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam perbuatan maksiat, khaufan karena didasari takut ilallah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk mutiara yang sangat berharga dalam diri seorang manusia. Kalau manusia tidak punya sifat malu, maka tidak ada ubahnya sama dengan hewan. Mereka atau hewan tidak punya rasa malu apapun ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan manusia, apalagi bertentangan dengan norma-norma agama. Dan yang keempat adalah al-amal soleh. Mutiara manusia adalah amal soleh. Amal soleh ini merupakan buah daripada akal yang sehat, kemudian mampu dengan akal itu mampu memahami agama. Dengan pengendalian rasa malu akan melakukan amal soleh, melakukan perbuatan-perbuatan yang bagus. Ini merupakan 4 mutiara yang ada dalam diri manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka 4 mutiara ini harus kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi 4 mutiara itu juga ada potensi hilang karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Rasulullah SAW melanjutkan lebih lanjut dalam hadisnya tersebut, "Fal-ghadabu yuzibuha al-aql", bahwasanya marah, emosi dapat merusak, dapat menghilangkan potensi akal sehat kita. Dengan marah, terkadang kita melakukan hal yang di luar kendali kita. Kemudian, wal hasadu yuziluddin, iri hati, hasud, dengki dapat merusak agama kita. Karena dengan iri hati tersebut kita bisa menolak kebenaran-kebenaran yang sudah diatur dalam agama. Selanjutnya wattoma yuzilul haya. Toma, sikap serakah, dapat menghilangkan potensi malu yang ada dalam diri kita. Dengan serakah, terkadang orang sudah tidak punya kendali lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Dengan serakah, orang rasa malunya akan hilang sehingga dia melakukan hal-hal yang justru dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ghibah yuzilu al-amal soleh. Sedangkan ghibah dapat menghilangkan amal soleh kita. Ghibah membicarakan orang, gosip, dapat menggerogoti amal-amal kebaikan yang selama ini sudah kita lakukan bertahun-tahun. Itu akan dapat musnah begitu saja dengan ghibah yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita semuanya di bulan Ramadan ini mampu mengasah mutiara yang Allah berikan kepada kita sehingga menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Dengan harapan kita pun bisa menghindari hal-hal yang bisa menghilangkan atau merusak mutiara yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.